Dan orang yang paling takut terhadap kematian kan biasanya orang-orang yang kaya. Orang kaya. Oh gitu ya. Kenapa itu? Orang kaya Karena itu. mereka ingin menikmati hidup lebih lama. Oh iya. Katanya kayak gini, kebahagiaan itu adanya di dua tempat atau di dua masa. Hmm. Pertama masa lalu, Hmm. yaitu berupa nostalgia. Nostalgia. Dan kedua di masa depan, berupa cita-cita. Berupa harapan gitu. Berupa harapan. Iya. Tapi dua-duanya nggak real. Nggak real. Absurd semua gitu. Karena masa depan begitu kita datangi dia Ternyata jadi masa biasa kini. saja. Jadi masa kini. Harapan lagi muncul Iya, gitu. harapan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya ya, yang lumayan makin hari makin keren ini. Teman-teman semua, pada video kali ini saya kedatangan tamu saya, senior saya yang luar biasa, senior guru dan sekaligus guru spiritual saya. Sambut saja Buya Taftazani di depan ini. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman semua, ini Buya Taftazani adalah tokoh luar biasa. Biasa di balik layar. Kalau teman-teman tahu ada nama-nama besar di situ, umpamanya ada Fox Indonesia, ada SMRC, ini adalah orang-orang di balik nama-nama besar itu, yaitu Bang Taftazani. Apa kabar Bang Tafta? Baik, alhamdulillah. Ya. Nggak enak manggil Bang Tafta ini, panggilnya Buya. Soalnya panggilannya Buya. Bebas. Buya itu dari mana Buya? Nggak tahu itu orang-orang aja. Apa memang ada keturunan Buya atau? Nggak ada. Jadi sebetulnya ada ceritanya. Pada waktu itu tahun 2008 ya. Saya jadi konsultan politik di Palembang. Ya, 2008. Sumsel. Persisnya 2008 kalau nggak salah. Nah, waktu kedatangan saya pertama itu kan saya tidak kenal orang di sana. Saya mencari informan, ya kan. Cari dan saya bawa junior ya yang kemudian jadi staf konsultan di sana. Salah satu staf saya itu waktu itu ada orang Manado, ya kan. Kita juga baru kenal sama dia. Nah, ketemu salah satu informan, dia alumni IAIN, jurusan ada fakultas adab, namanya Mudrik Kori ya. Dia punya pesantren besar di sana, cuma saya nggak tahu kontaknya. Nah, itulah informan pertama yang saya cari untuk mendapatkan gambaran sekilas tentang Palembang, situasi Sumsel. Ya kan? Nah, karena itu tamatan Gontor ya kan, begitu dia tahu saya nelpon, dia ngomong dalam bahasa Arab. Gitu jawabnya, lalu kami komunikasi dalam bahasa Arab. Nah, teman saya si Rudi tadi yang anak Manado ya, yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab, nggak ngerti tidak juga. tahu apa-apa juga latar belakang saya, kaget. Dia bilang, itu kalau orang ngerti agama apa biasa kita sebut ya, kata gitu kan. Terus ada orang bilang, Ustadz enggak, yang agak tinggian dikit apa, kata. Buya A itu aja. Oh gitu. Riwayatnya itu. Dan sejak itu dia konsisten, nggak pernah berubah manggil saya Manggil itu. Buya. Akhirnya yang lain ikut, ditambah medsos segala macam lah. Iya, soalnya panggilannya Buya. Saya kira memang Buya gitu. Enggak, jadi mereka juga merasa lebih rileks dengan panggilan itu kan. Iya. Karena dia bisa panggil boy kayak gitu-gitu kan. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan apa namanya, penguasaan agama atau apa, status keagamaan. Iya, nggak ada. Jadi ini panggilan rileks saja agar mereka merasa lebih akrab. Oh betul. Gitu. Jadi saya nggak merasa tersanjung dan saya juga nggak merasa apa-apa dengan panggilan. Atau mungkin kenapa kemudian masih melekat itu mungkin karena Buya ini memang perilakunya seperti Buya atau keagamaannya, pengetahuannya. Enggak lah, saya sama sekali jauh dari imajinasi orang tentang kata-kata itu ya. Itu kan luhur sekali ya. Kayak kiai kayak gitu. Iya, kiai padannya dengan kiai. Iya. Untuk di Jawa Barat ya, Buya. Tapi saya menikmatinya karena itu panggilan rileks di mata teman-teman ya. Dan penghormatan lah. Daripada dia harus panggil abang, dia harus panggil bapak, panggil lebih kakak, nyaman dia lebih bye boy gitu aja kan. Iya, soalnya
ini Buya apa benar Buya atau gimana gitu? Enggak ya, ternyata enggak. Enggak, Hmm. itu menjadi panggilan populer saja, Hmm. panggilan ya akrab kayak gitu ya. Dan Hmm. sekarang memang meluas di mana-mana. Iya, hampir semua orang manggil Hmm. Buya. Dari mulai di Makassar sana sampai Kalimantan, Kalimantan. Iya, iya. Sulsel, Heeh. daerah-daerah Hmm. di Jawa juga kayak gitu. Karena Dan teman-teman saya kan banyak menyebar hmm, di banyak tempat. betul, betul. Dan saya percaya itu karena beliau ini dulu aktif di Vogue Indonesia sebelum kemudian bubar di SMRC. Saiful Mujani juga yang termasuk yang membidani dan mengotaki itu bersama Cak Saiful, Cak Saiful, Bang Saiful Mujani Iya, waktu itu itu sepenuhnya Saiful. sebenarnya Saiful. Tapi ada orang-orang hebat seperti Bang Tafta ini yang Enggak lah, di mana-mana kita menjadi menjadi orang kebanyakan. orang menyanyikan. Orang kebanyakan. Orang kebanyakan yang menonjol Bu ya. Kenapa kemudian saya panggil karena memang menonjol luar biasa. Tapi hari ini kita nggak akan ngobrol yang serius-serius, kita ngobrol santai, ngobrol tentang Setuju. ya apa yang kita jalanin hari-hari ini, terutama terkait hari ini fenomena mudik, terus kemudian Lebaran dan berwisata. Kenapa kemudian saya tertarik untuk mengangkatnya teman-teman semua karena bagi saya kita sekarang ini pada posisi itu memang hari ini pada posisi sebagian besar masyarakat kita masih di daerah, di, Mhm. lagi pulang kampung, banyak yang masih belum balik, bahkan masih banyak yang masih ngejar tempat wisata sekarang itu. Iya, iya betul. Terakhir di Pandeglang kemarin tuh ada demo yang Mhm. gara-gara ditutup oleh pemerintah, kemudian masyarakatnya yang mau datang itu mereka memaksa untuk Mhm. demo. Hari ini agak viral di Mhm. media ya. Mhm. Tapi ngomong-ngomong Buya sendiri nggak mudik hari ini? Lebaran ini? Mudik saya dekat di Kabupaten Tangerang, salah satu kecamatan Mauk itu kalau saya bolak-balik cuma 3 jam. 3 jam. Iya kan? Jadi saya pulang sebentar sebelum Lebaran, Oh pulang. tapi terus balik lagi. Oh tapi kan Tangsel itu Heeh. nggak ada, masih boleh ya kelilingin di Masih sana? boleh dan itu tidak bisa disebut mudik karena jaraknya terlalu dekat. Terlalu dekat. Iya, iya, iya. Itu bukan mudik ya? Iya. Pulang kampung Pulang kampung. sebentar. Jadi berarti Buya belum mengalami Mmm. spiritualisme mudik berarti atau Enggak tidak tahu ya? enggak ngalami, Heeh. dalam pengertian kayak orang-orang kan. Iya betul. Kan, pengalaman tuh yang, membuat, heboh, yang membuat, eee, apa namanya, punya makna yang cukup kuat itu kalau perjalanannya agak jauh, ya kan. Betul, betul. Udah agak jauh jadi ada Perjuangannya macet kan. perjuangannya, macetnya, biayanya dan Biaya. seterusnya hanya untuk menjenguk orang tua misalnya kayak gitu-gitu kan. Mhm, mhm. Eee, jadi mudik betul dia, Mudik gitu. Tapi betul. kalau saya pulang kampung bolak-balik 3 jam. 3 jam. Iya. Apalagi tol baru sekarang itu. Apalagi tol baru, tol baru. Iya, iya, iya. Saya biasa nyampe di, apa namanya, di Kebun Nanas itu 1 jam, sekarang cuma 15 menit. 15 menit udah Heeh. nyampe. Artinya terpangkas banyak banget Iya, itu ya. banyak. Eh, jadi tapi gimana Bu ya, menurut Buya ini, fenomena mudik ini, apa yang terjadi dengan bangsa kita, dengan masyarakat kita? Udah dilarang maunya kan oleh pemerintah, tapi banyak banget yang memaksa. Iya. Hari ini ditutup tempat wisata, masih juga ada yang demo gitu untuk membuka. Mhm. Ini menurut Buya fenomena apa yang terjadi di kita ini? Iya, ini, menarik ya Mmm. sebetulnya karena, mudik ini, seperti saya bilang dalam obrolan tadi nih sebagai sebuah gejala ya, sebagai Mhm, sebuah peristiwa dia seperti mozaik ya. mhm, Banyak aspek di situ ya kan yang bisa mmm, kita lihat. Dan ini sudah berakar, jauh ya dalam tradisi kita di betul, Indonesia terutama ya. Dan, tentu dengan perubahan di sana sini ya, perubahan di mhm, sana sini tapi, eee, dari segi, gejala dia tidak banyak berubah bahkan skalanya lebih masif ya. mmm, Jadi mudik itu hanya terjadi kan kalau mengandaikan adanya desa dan kota betul, ya betul, kan. betul, betul, Iya, betul, eee, mudik itu artinya kan pulang ke udik ya kan. Kalau pulang ke udik kan mesti dia datangnya dari kota gitu. Karena itu betul, mudik dia mengandaikan adanya kota, artinya ada urbanisasi, ada migrasi
orang-orang desa ke kota gitu kan. Mereka untuk bekerja di sana dan sebagainya. Lalu dalam liburan tertentu, terutama pada saat setelah Idul Fitri, ya, menjelang Idul Fitri, mereka pulang kampung. Dan itu kolosal itu, ya, masif, betul. masif. Itu udah berlangsung sangat lama dan gejala ini cukup menjelaskan banyak hal dalam kehidupan orang yang mengalami mudik itu. Dia bisa disebut juga sebagai peristiwa religio-kultural karena orang pulang kampung itu juga ada motif-motif keagamaan. Betul. Iya, Dia ada balik ke guru, ke balik guru, dia ingin ke makam betul, orang kakeknya atau tua. apa segala macam kayak Betul. gitu, atau bahkan sekedar bersimpuh ke depan di Orang depan tua. orang tuanya segala macam. Ini kan peristiwa keagamaan yang motif keagamaan yang sangat kuat, ya. Yang itu tipikal khas masyarakat desa karena hubungan-hubungan mereka masih komunal zaman itu setidaknya pada tahun-tahun belakangan yang sangat jauh gitu. Motif itunya kuat sekali. Ya sekarang pun masih gitu. Lalu penjelasan lain adalah mudik itu semacam relaksasi sosial juga. Jadi mereka yang bekerja di kota ya umumnya itu kan mekanistik kan, bangun pagi, pulang sore, kadang-kadang juga mereka harus berjibaku di tengah kemacetan, lelah ya. Betul. Obrolan-obrolan dengan teman juga atau dengan sekitarnya itu lebih banyak urusan-urusan resmi, kerjaan, konsep betul. kayak gitu-gitu itu. Jadi kehidupan yang mekanistik itu membuat mereka lelah ya. Jadi ada istilah kerennya itu ada semacam teralienasi. Mereka merasa terasing dengan dirinya sendiri, dan butuh semacam katup untuk melampiaskan itu semua agar mereka bisa kembali membangun hubungan-hubungan yang lebih manusiawi dengan orang komunitas, dengan teman sekolah, dengan orang tua gitu-gitu ya. Jadi relaksasi sosial seperti itu membuat mereka kembali pulang ke Jakarta itu dalam keadaan sehat secara sosial. Gitu kan. Artinya kalau dalam konteks itu dibutuhkan juga oleh pemerintah, oleh kita sebagai bangsa gitu. Ya, masyarakatnya rileks lagi. Membutuhkan dalam pengertian pemerintah harus memfasilitasi transportasi yang gampang. Yang membuat mereka punya akses yang mudah untuk bisa pulang kampung dan itu dilakukan kan dari waktu ke waktu sejak karena zaman dulu. Efeknya outputnya balik juga ke kitanya juga ketika para pekerja itu kemudian balik pada kondisi yang fresh, artinya mereka akan lebih produktif lagi sebenarnya. Iya, jadi ada sisi positifnya dari situ ya. Makanya ini saya bilang kayak mozaik kayak gitu, banyak bisa kita lihat dari banyak aspek ya. Aspek religio kulturalnya ada, aspek relaksasi atau psikologinya juga ada kayak gitu. Ekonominya juga ada karena itu kan banyak penelitian yang menyebut bahwa uang orang mudik itu bawa uang dari Jakarta ke kampung. Betul. Ya kan? Mereka nabung bisa jadi tahunan untuk kemudian mereka show ke kampung, ngasih orang tua. Jadi di situ juga menjadi peristiwa ekonomi kan, karena ada arus uang yang cukup besar masuk dari kota ke desa yang mereka bawa selama mereka bekerja gitu kan. Kayak gitu. Itu juga peristiwa ekonomi yang serius tuh untuk jangka waktu tertentu selama mereka ada di sana. Kayak gitu. Hal lain juga ya ada unsur mereka yang sudah kerja di kota segala macam yang tadinya orang desa pulang kan ingin juga memamerkan gaya hidup yang lain. Betul. Kesuksesan dia semacam cerita success story ketika di teman-teman di kerjaan mereka merasa tidak dihargain, pulang mereka kemudian ada yang menganggap wah sudah sukses, ada yang memuji. Kadang-kadang juga agak ada kegenitan tertentu kan. Ada juga ya. Terutama anak-anak mudanya kan mereka sudah menguasai bahasa-bahasa yang biasa dipakai di Jakarta gitu. Iya kan, itu kan kemewahan tersendiri buat mereka bisa mempertontonkan itu semua. Belum lagi dari segi pakaian segala macam kayak gitu. Dulu waktu di TV itu bagus tuh sebetulnya ada parodi kayak gitu itu waktu ya semacam komedi tapi sifatnya parodi kayak gitu. Setiap kali peristiwa Lebaran selalu muncul di TV itu cerita-cerita kayak gini, ada orang yang baru pulang dari gua kayak gitu show pakaiannya gitu kan. Kalau sekarang kayak Asri pulang glowing gitu kan.
Iya kan? Rambutnya dicat putih, Dicat putih gitu gitu kayak ya, ya. gitu. Oh, cat sebelah gitu ya. Cat sebelah kayak gitu-gitu. Itu kan Bener banget itu anak-anak sekarang. itu kan mereka temukan itu di kota ya kan. Lalu Hmm. mereka bawa pulang, bergaul dengan orang desa dan merasa, kota banget gua kan. Iya 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 iya. Penampilan sudah beda Jadi ya. elemen itu juga ada pada Hmm. pada segmen tertentu, terutama anak muda ya segala macam kayak gitu. Tapi kalau itu menurut Buya eh, bukan salah nggak salah ya. Boleh nggak boleh ya? Iya. Sah atau tidak sah gitu orang-orang kayak gitu. Ya sebagai sebuah gejala sosial dia kan nggak bisa dihukumi baik dan tidak baik, Hmm, segala macam kayak gitu. hmm, Dia menjadi persoalan kan ketika kita berhadapan dengan situasi pandemik kayak gini, gitu kan. nah itu dia. Jadi kalau tidak dalam situasi yang sifatnya pandemik, problemnya itu kan soal-soal yang teknis saja, bagaimana harus pulang, transportasinya, Transportasinya, keamanannya dan keamanannya, seterusnya kayak betul gitu betul. kan. Sebelum ada situasi kayak gini, COVID-19 ini, Hmm. ini kan peristiwa rutin yang menjadi PR pemerintah dari waktu ke waktu, Betul. bagaimana Paling bagaimana nggak macet, bagaimana bagaimana nggak macet, aman, keamanannya dan betul. seterusnya kayak gitu. Kecelakaan berkurang, gitu-gitu palingnya. Dan sekarang problemnya menjadi tidak lebih sederhana, tidak sederhana karena ada situasi pandemik Iya. kayak gitu. Oke. Sebelum lanjut ke situ Bu ya, ngopi dulu. Bu. Iklan dulu. Kopi. Kopi kita. bukan kopi kapal api nih. Kopi kita. Enak juga kongko kayak gini. betul. Ya, kongko berfaedah. Bukan anfaedah kata anak muda. Ya itu istilah anfaedah juga udah dibawa ke kampung sekarang. Udah dibawa, ya sedang dibawa anfaedah. Jadi ya itu Bu ya, pertanyaan lanjutannya itu tadi kalau itu memang peristiwa sebetulnya harusnya biasa saja, tapi karena COVID ini, tapi kenapa orang masih tetap menerobos walaupun sudah ada larangan gitu ya? Iya. Apa nggak takut gitu? Apa kita nggak takut seperti kejadian yang India gitu? Iya, betul. Dan apa yang kira-kira masyarakat kita ini memaksa menerobos rambu-rambu segala macam itu? Iya. Ini ya menurut saya ya mungkin agak subjektif sedikit. Sedikit banyak di situ ada penjelasan kelas ya. Penjelasan kelas. Pada umumnya mereka yang cukup rileks menghadapi kematian itu kan orang-orang yang the lower class. Iya, mereka udah terbiasa dengan Mereka itu. terbiasa dengan ancaman kematian. Betul. Diancam kos-kosan, diancam debt segala macam collector. itu mereka susah. Betul. Ditambah lagi pandemi ini kan penyakit yang beda dengan lepra gitu kelihatan gitu kan. Dia seperti hantu segala macam. Dia menteror kesadaran orang tapi nggak nyata wujudnya gitu. Memang ada korbannya segala macam, tapi kan lebih banyak mereka saksikan melalui berita atau TV daripada mereka saksikan di sekitar tetangganya atau apa kayak gitu. Jadi buat mereka pandemi atau COVID-19 itu tidak terlalu menteror dibandingkan orang-orang menengah ke atas kayak gitu. Karena kesadaran mereka tentang kesehatan sangat tinggi apa dan sebagainya kan. Dan orang yang paling takut terhadap kematian kan biasanya orang-orang yang kaya. Orang kaya. Oh gitu ya. Kenapa itu? Orang kaya. Karena mereka ingin menikmati hidup lebih lama. Oh iya. Tapi kalau orang-orang yang di bawah itu segala macam kayak gitu, setiap hari mereka berhadapan dengan ancaman kematian. Iya Entah betul. itu soal makan yang kurang, gizi yang buruk dan seterusnya kayak gitu. Belum juga di jalan, Belum lagi di jalan dan seterusnya. Ini anunya ya, penjelasan artifisialnya ya, penjelasan yang kira-kira ada unsur kelasnya ya. Tapi sedikit banyak kan kayak gitu. Kalau kita lihat mereka yang melakukan perjalanan seperti itu kan kebanyakan mereka seperti itu. Bahkan dulu itu tahun lalu kita ingat itu miris betul, ada orang maksakan diri mudik naik motor ya, dengan segala perabotan yang dia bawa, lalu dia bayi, begitu nyampe bayi itu mati karena di jalan dia kena angin, kena apa dan seterusnya kayak gitu. Tapi mereka tempuh itu karena ada motif-motif yang saya jelaskan tadi, itu ada motif keagamaan, ada unsur relaksasi, ada ingin ketemu keluarga dan seterusnya. Jadi ada begitu banyak dorongan yang cukup kuat buat mereka sehingga mereka mengabaikan sisi ancaman pandemik dan seterusnya segala macam kayak gitu. Bukan mereka nggak tahu, mereka tahu. Tahu ya. Mereka tahu.
nggak usah peristiwa Lebaran, pada saat biasa saja kalau kita pulang ke kampung-kampung, ke desa, mereka nggak ada yang pakai masker, Oh, betul. Di kampung saya itu nggak ada sama sekali. nggak ada yang pakai masker. Hmm. Dan mereka biasa saja gitu loh. Hmm. Bukan mereka tidak tahu. Hmm. Nah, akhirnya kan kita berpikir, oh kalau begitu tingkat kesadaran mereka ya, atau merasa diri terancam dengan penyakit ini berbeda-beda gitu kan. Betul betul. Dan setelah lihat kok kebanyakan mereka yang terlalu berani menghadapi ancaman pandemi ini umumnya masyarakat bawah Betul. gitu kan. Jadi kemarin ada hipotesis yang kalau lu takut terhadap COVID berarti lu kaya. Tanya, Iya. khawatir nggak? Kata, oh berarti hidupnya menengah ke atas nih. Iya. Coba bayangkan dilema yang dihadapi oleh orang miskin berhadapan dengan situasi COVID ini ya, terutama pada awal-awal tadi waktu itu ya. Dia harus berdiam di rumah. Kematian yang dia hadapi karena tidak makan itu jauh lebih pasti. Betul. Daripada Dan lebih menakutkan itu gitu. Lebih menakutkan. Karena itu mereka keluar rumah untuk mencari nafkah dan seterusnya segala macam. Jadi ini dilema-dilema yang tidak mudah harus dihadapi oleh pemerintah karena ketegangannya itu adalah antara kesehatan dengan standar tertentu ya, dengan ekonomi yang harus harus dicari oleh warga kayak gitu. Atau jangan-jangan gini ya, karena ini kan udah berlangsung 1 tahun. Iya. Berlangsung 1 tahun. Ketika Lebaran kemarin mungkin agak relatif bisa diredam ketika pulang. Jadi kemarin ketika di awal-awal tadi kata Buya bahwa masyarakat dihadapkan antara lapar atau penyakit gitu. Dan ternyata mereka keluar waktu itu maksain, ternyata hidup-hidup saja nih setahun ini. Akhirnya mereka sekarang ini lebih berani karena pas tahun ini nggak kena juga gitu kan. Jangan begitu. Iya. Sebaiknya keberanian seperti itu jangan terlalu lama ya. Maksud saya gini. Ya cari nafkah nggak bisa dihindari karena dia mungkin harus menghidupi anaknya ya, bukan mungkin mereka harus menghidupi anaknya, harus cari biaya sekolah dan seterusnya, dan itu hanya diperoleh kalau dia keluar rumah. Tapi kan ada kompromi dong dengan situasi pandemik yang seperti sekarang ini Pak. Itulah gunanya standar kesehatan tadi itu ya, jaga jarak, lalu pakai masker dan seterusnya. Jadi itu sebetulnya himbauan yang sangat minimalis ya untuk menjaga kesehatan, tapi penting gitu. Walaupun justru kalau dia lagi miskin cari nafkah dia mati kan jauh lebih berbahaya lagi karena anaknya nggak ada yang ngurus gitu. Artinya gini, harus ada kompromi yang diberikan oleh pemerintah, tapi pada yang sama juga harus ada kesadaran minimum ya dari masyarakat. Dari masyarakat ya, lepas kelasnya seperti apa karena kalau dia kena kan penyakit ini kan lintas kelas ya kan? Kalau saya kena kan saya berinteraksi dengan orang lain juga bisa jadi korban. Betul. Jadi kalau dalam konteks pandemi ini sebetulnya dimensi etiknya, dimensi moralnya menjadi lebih kompleks ya, karena kita menyayangi diri sendiri dalam pengertian terbebas, menghindari rasa sakit, kena pandemik, itu juga bagian dari cara kita mencegah orang lain kena, karena menular. Gitu. Betul menular. Iya. Tapi gimana opini Buya terkait maunya kekesalan sebagian orang, terkait mamanya ya kita dilarang ternyata masih TKA masih bisa masuk seperti itu gimana? Iya, dalam skala tertentu, dalam situasi tertentu yang kira-kira itu sudah sangat berbahaya tentu harus ada restriksi ya, harus ada batasan, bahkan ada ketegasan yang diperlukan. Seperti misalnya kayak kemarin saya dengar di Ancol itu puluhan ribu orang ya masuk situ kan udah di luar kewajaran ya dalam situasi yang seperti ini, karena itu ditutup dan menurut saya itu bagus ya kan. Tapi mengapa mereka datang tadi penjelasannya, mereka butuh relaksasi sosial kayak gitu. Nah kan problemnya cuma di situ, ketegangannya kelihatannya sederhana tapi solusinya tidak sederhana. Ya, pertama dibuka tapi begitu melihat gejalanya kayak gitu kan harus ditutup lagi kayak gitu. Nah mengapa mereka kok mau gitu dalam situasi yang sama sekali tidak aman itu berbondong-bondong ke tempat-tempat wisata dan sebagainya? Karena ini sebuah peristiwa yang cukup mewah buat mereka. Momen-momen seperti ini. Mereka kan tidak bisa tiap minggu jadi mereka tiap liburan. Iya kan?
Kalau kayak Cah Hamid ini kan setiap minggu bisa ke kafe, ya Ampun. kan? Bisa relaksasi dengan teman, ya kan? Bisa ngopi-ngopi gitu. Bisa ngopi-ngopi dan seterusnya. Bisa ketawa lepas dan seterusnya, kayak gitu. Buat mereka kan momen kayak gini nih mahal. Itu sebabnya begitu datang Lebaran ya segala macam, mereka kembali membangun hubungan yang bersifat spontan, hangat dengan orang-orang di terdekatnya. Gitu. Bisa makan dengan kalau kita kan bisa makan keluarga setiap minggu, gitu kan, dalam situasi tertentu. Kalau mereka susah. Iya, memang agak dilematis kayak pemerintah itu. Kemarin awal kan mengizinkan memang mudik nggak boleh, wisata boleh. Tapi ternyata ketika mudik juga jebol, wisata juga jebol ternyata kan. Dua-duanya jebol ini pada titik ini. Ya, dilemanya kayak gitu. Tetapi pemerintah tidak boleh tinggal diam. Melihat gejala yang kalau sudah itu sangat membahayakan, sudah harus melakukan tindakan. Itulah gunanya kekuasaan kan. Ya, pada situasi yang masyarakat itu tidak tahu bahwa dirinya terancam bahaya, ya ditolong oleh kekuasaan, jangan. Gitu kan. Kayak gitu. Kelihatannya sih mengekang, tapi kan untuk alasan tertentu kebaikan kayak gitu. Makanya ya lihat situasinya lah ya kan. Karena kalau kita melawan apalagi di alam demokrasi kayak gitu kan, terlalu strict ya, itu juga bisa dipersoalkan banyak orang. Tetapi terlalu longgar seperti kita acuh terhadap ancaman kesehatan terhadap masyarakat. Nah, ini memang benar saja tidak cukup, tapi unsur wisdom menjadi penting di situ. Ya kan? Benar tidak cukup, tapi harus wisdom juga ya. Iya, jadi harus menimbang situasi. Ada situasi dan situasinya perubahannya cepat karena seiring dengan juga gejala ini yang berubah-ubah kan. Di lain waktu daerah sini zona merah gitu kan, lalu pindah lagi zona merah ke tempat lain nih, tidak statis dia. Nah, kebijakan seperti ini juga harus dinamis mengikuti situasi yang terus berubah ini. Nah, di situ otoritas Pemda ya menjadi penting karena itu kan menyebar di banyak wilayah. Kayak gitu. Buya, kalau seandainya Buya tidak di posisi sekarang, ada di mereka gitu. Mereka itu siapa? Ya rakyat itu. Biasa orang-orang biasa itu yang kebetulan secara ekonomi masih biasa, kerja kantoran mungkin bawahan segala macam atau pekerja harian. Buya pada posisi itu mengenai kira-kira Buya mudik atau tidak? Iya, kemungkinan besar mudik ya. Sekarang pun saya mudik dalam pengertian tadi itu ya, karena saya dekat saja. Seandainya ada di Madura sana iya, gitu. Iya. Tapi pasti akan melakukan yang sama kira-kira. Ada kemungkinan untuk melakukan sama. Peluangnya besar. Misalnya saya enggak, tapi istri saya bagaimana? Maksa mereka. Atau yang lain kayak gitu. Tiba-tiba saya sebetulnya nggak niat untuk pulang kampung misalnya. Kadang dipaksa orang tua. Orang tua datang mengundang. Jadi banyak pertimbangannya. Tapi secara objektif, secara subjektif, kalau menyangkut diri saya, mungkin saya putuskan tidak mudik. Gitu. Kalau untuk diri saya sendiri, kayak gitu. Karena itu bisa saya lakukan pada momen-momen yang lain. Betul. Nah, itu gunanya mudik itu menjadi sesuatu yang unik. Dia sebuah mozaik yang kaya ya, dengan berbagai aspek pendekatan, karena dia beda dengan pulang kampung pada umumnya. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi awal-awal saya nggak mudik itu tersiksa dengar takbir itu. Takbir dari sore hari gitu, takbir berkumandang pagi-pagi subuh itu, ya Allah. Jadi perjalanan mudik itu, Cak, ya. Sebutlah yang sederhana saja. Saya puluhan tahun tinggal di Jakarta. Sekali waktu kita punya ingatan tentang masakan masa lalu yang dimasak emak kita. Betul. Jenis masakan itu kalau namanya sih ada di mana-mana, tapi tesnya kan beda. Betul. Jadi ingatan kita dibetot ke masa lalu yang jauh, ya kan? Dan kita pulang untuk menjenguk masa lalu yang jauh itu lewat makanan. Betul. Iya kan? Jadi ada tamasya kuliner di situ. Artinya nggak mudah juga melepas masa lalu itu. Jadi melupakan mantan jadi nggak gampang juga. Karena orang mudik itu juga salah satunya adalah untuk kembali ke masa lalu. Iya. Jadi gitu. Anak-anak milenial ini gampang memang nggak usah toleh masa lalu gitu. Ternyata
mudik itu adalah bagian dari menoleh gitu. Iya, Menoleh ke sehingga masa kita tetap otentik gitu kan. Tidak meninggalkan jejak. Iya. Iya, 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 iya. Dan ingatan kita yang paling gampang itu adalah tentang jenis-jenis kuliner yang pernah kita makan di waktu kecil. Oh, betul, Iya betul, kan? betul, betul. Makanan kampung gitu. Hmm, Makanan itu ada di kota. Sekarang apa yang nggak ada di kota, hmm, ya kan? hmm, Tapi kan kita nggak bisa itu digoda oleh makanan kota yang kita mau, yang ada di desa. oh, betul, betul. Bahkan kita bisa menyebut tuh, oh itu ikan pindangnya Wah Haji siapa gitu kan. Betul, betul, betul. Kayak gitu. Itu kalau udah orang dewasa yang ngomong itu. Tapi Iya. kalau anak ABG mungkin bisa jadi nengok mantan gitu. Iya. Silaturahmi ke masa lalu. Ini karena audien kita ini sebagian juga anak-anak milenial, Bu ya. Iya. Jadi Iya, makanya harus kita tarik ke sana. Jadi bagaimana balik mudik itu juga adalah bagian dari kembali ke masa lalu. Iya, mereka jumpa dengan teman SD, Teman SMP, SD, SMA, betul, segala betul. macam kayak gitu. Nah, di situ Yang momen betul-betul tahu kita dari kecil, jelek-jeleknya kita gitu-gitu. di situ momen ketemu mantan Betul, betul. Ada momen. ada waktunya di situ. Betul, Iya, betul. kan? Pada waktu SMA, SMA. waktu di pesantren. Dari pesantren. Jadi banyak. Betul, betul, Jadi betul. mudik itu adalah sebetulnya perjalanan tamasya ke masa lalu. Ke masa lalu. Ya kan? Imajinasi kita banyak sekali tentang masa lalu yang mau kita datangi lagi. Gitu. Walaupun Kan katanya dibelinya gini. dengan mahal gitu, tapi Iya, rela kita melakukan itu. Kan katanya kayak gini, kebahagiaan itu adanya di dua tempat atau di dua masa. Pertama masa lalu, yaitu berupa nostalgia. Nostalgia. Dan kedua di masa depan, berupa cita-cita. Berupa harapan gitu. Berupa harapan. Iya, iya. Tapi dua-duanya nggak real. Nggak real. Absurd semua gitu. Karena masa depan begitu kita datangi dia Ternyata jadi biasa masa kini. saja. Jadi masa kini. Harapan lagi muncul Iya, gitu. harapan lagi. Jadi kita dipimpong antara masa depan dengan masa lalu. Dan itu absurditas kebahagiaan gitu. Jadi mengejar kebahagiaan itu kan kebahagiaan yang dikejar masa lalu kayaknya lebih indah dulu gitu kan, zaman-zaman dulu. Tapi gitu. kan kalau bicara kebahagiaan ujung-ujungnya soal hati. Kalau kita merasa mudik itu bisa menjenguk kembali masa lalu kita di sana walaupun itu nggak real, tapi kan hati senang, ya kan? Ya tetap saja senang karena itu kan Walaupun mantannya sudah kawin gitu kan, udah ditinggal gitu. itu gunanya banyak sekali lagu-lagu nostalgia diproduksi Diproduksi ulang, kan? betul. Karena orang menemukan kebahagiaannya di masa lalu. Iya. Setidaknya karena masa depannya gelap. Masa depan suram. Jadi yang masa depan suram langsung terkakak-kakak no. Jadi kalau kita cukup cemas menghadapi kebahagiaan di masa depan, kembalilah ke masa lampau. Nginget-inget aja gitu. Gitu tipnya Nah, itu mudik salah satunya adalah menjawab kebutuhan kita untuk mengingat masa lampau dan itu manusiawi. Karena dia melekat pada insting kita atau tabiat kita sebagai manusia untuk mengingat masa lalu. Yang saya belum habis pikir itu apa ya? Untuk kembali ke masa lalu silaturahmi itu mengalahkan ancaman bahaya gitu yang dihadapin itu. Dan memang tanpa corona pun memang ketika mudik itu banyak pengorbanan yang dilakukan. Biaya, waktu, tenaga segala macam. Tapi ini ada ancaman yang ditambah dengan Covid gitu. Kita di awal tadi bilang bahwa di India itu lagi tinggi-tingginya gara-gara ada momen keagamaan yang di mana mandi bareng, kemudian dari situ kemudian gelombang kedua timbul. Dan saya kira Indonesia dan semoga nggak terjadi itu kayaknya udah di depan mata, Bu ya. Iya kan dalam varian yang lain kan terjadi juga ya kan, walaupun itu kalau keagamaan di India itu kan sungai Gangga Gangga, itu betul. Segala macam. Tapi kan varian keagamaan kita juga Iya, kita ada di Ancol, di Ancol, kan ada di Pandeglang, bisa juga sholat id sholat kayak id segala gitu-gitu. macam, Jumatan dan seterusnya, dan itu kan kita beruntung punya agama yang cukup fleksibel ya. Fleksibel dalam pengertian ada fatwa ulama dalam situasi tertentu Jumatan pun bahkan boleh di masing-masing boleh gitu. di masing-masing atau diganti ya dengan sholat zuhur dan seterusnya. Bahkan ada himbauan dalam situasi tertentu ya sudah Idul Fitri kita lakukan di lapangan saja yang lebih terbuka sehingga dia bisa lebih menjamin
Betul, betul. betul, atau bahkan kalau memang merasa dianggap mengancam itu kan cuma sunnah saja kayak gitu kan. Artinya dari sisi penjelasan agamanya sih lebih gampang, tapi kalau sudah menyangkut tradisi ya kan, bahwa dia harus dan seterusnya itu juga Betul, betul. lebih dari sekedar agama karena dia Belum lagi sudah ada kepercayaan, ada juga nostalgia juga di situ iya, ketemu teman-teman. karena dia sudah menjadi apa culturized, jadi Culture. sudah sesuatu yang melekat Membudaya. pada membudaya kayak Hmm. gitu. Jadi lebih dari sekedar agama, dia menjadi sebuah keharusan kultural untuk melakukannya kayak gitu. Nah, tapi saya kira juga kalau dibandingkan dengan situasi normal ya, mungkin juga berkurang juga lah orang yang Oh iya, mudik ya, jauh. karena Betul. sejumlah orang kan ya sadar juga bahwa itu memang harus dihindari gitu. Banyak juga yang mereka nggak mudik karena alasan kesadaran kesehatan tadi kayak gitu. Tapi sebagian besar memang mereka pulang, itulah faktanya. Karena dia berkaitan dengan sebuah mosaik ya, sebuah gejala sosial yang penjelasannya banyak sekali. Contohnya itu motif-motifnya, preferensinya dan seterusnya, pertimbangannya. Jadi ya, oke lah ya kan. Toh apa namanya, dalam batas tertentu mereka di perjalanan juga menyesuaikan diri kan, menyesuaikan diri. Memang nggak sempurna, nggak mungkin lah kita bisa mencegah habis untuk orang tidak mudik sama sekali gitu. Artinya ini sudah better ya, Iya, udah lumayan lah Udah gitu. lumayan. Nggak betul-betul loss gitu. Karena Ada yang ternyata memang ada juga yang diputar balik juga, berhasil Iya, diputar balik iya. dengan penyekatan itu. Saya pernah kepergok gitu di sebuah tempat orang yang dicegat, sedih juga saya ngelihatnya kan, mereka ibu-ibu yang sudah siap-siap mau pulang tapi terpaksa harus balik lagi kayak gitu. Ya cuma bisa sedih, tapi juga tidak bisa menyalahkan pemerintah karena semuanya kan kebaikan. Tapi memang celahnya banyak banget. Saya ada teman yang bergerak di travel, berhasil tuh bawa pulang ke Jawa Timur bolak-balik. Saya tadinya mau menghadirkan, takut di sini bermasalah nanti. Saya mau tips. Iya, Melepas itu. akhirnya dengan motif yang lain dia petak umpet dengan Petak umpet, kebijakan itu betul, kan. betul, Petak umpet bagaimana dia bisa dapat uang dengan mengantarkan orang yang mau mudik itu. Mau mudik, betul. Banyak yang berhasil Kayak gitu. di penyekatan itu. Tadinya mau undang podcast bagus kan. Jadi memang implikasinya menyeluruh ya, Menyeluruh. dan banyak juga hal-hal yang bersifat apa namanya, yang ringan dan yang lucu dalam peristiwa ini kayak gitu. Betul. Tapi kalau kita mau lihat secara umum, kita ke desa-desa baik pada situasi menjelang Lebaran maupun enggak, umumnya mereka rileks sekali menghadapi situasi ini. Sangat rileks, betul. Nggak pakai masker, nggak pakai apa kayak gitu. Saya bulan Agustus kemarin, terus kemudian November, Desember ada keluarga yang meninggal, pulang, orang tahlilan, tetap full gitu kan, 300, 500 nggak pakai masker kan, kita yang ketakutan gitu, nggak ada katanya di kampung itu. Padahal Anda orang dari kampung itu juga kan? Dari kampung itu juga. Iya. Itu apa yang membuat Anda berbeda dengan mereka? Karena Anda takut mati, mereka enggak. Iya. Pertanyaan artinya iman kita lebih lemah gitu. Pertanyaan berikutnya, kenapa Anda lebih duluan takut mati daripada mereka? Itu kan ada penjelasan lain. Tapi kita kan sama Buya. Buya juga takut mati juga. Ya semua kita takut mati ya kan. Semua kita takut mati, itu sebabnya kematian itu menjadi tema yang selalu menarik, nggak pernah habis-habisnya dibicarakan, ya kan. Dan agama kan memberi banyak cara agar kita sedikit rileks ngadepi kematian itu. Betul. Salah satunya dengan ngopi bareng gitu. jadi teman-teman sekalian, sudah berapa lama nih kita jadi mungkin kita nggak panjang lebar, nanti kita skip lagi untuk obrolan ini karena dengan Buya ini tidak boleh satu episode. Nggak boleh satu episode, harus berepisode-episode karena ringan tapi berbobot gitu kan, ngobrolnya santai tapi berbobot, dan beliau ini kaya banget untuk kita explore gitu kan. Jadi apa ya, bagi saya
pertemuan mudik atau tidak mudik itu adalah bagian dari pilihan kita gitu. Kita nggak bisa menjudge orang yang teman-teman mudik itu salah atau benar gitu kan. Termasuk berikutnya kita yang bertahan di sini. Tapi yang terpenting bahwa teman-teman yang pulang gitu, kembalinya mungkin kita sama-sama menjaga. Karena PR kita tadi bahwa penyakit ini kita harus bertanggung jawab karena tidak hanya ke kita bisa menularkan ke yang lain. Gitu. Jadi PR-nya adalah bagi teman-teman yang sekarang lagi di kampung ketika balik mungkin bagusnya juga untuk social distancing dulu, menyendiri dulu di keluarganya, nggak perlu beraktivitas dulu gitu ya. Dan hati-hati di jalan gitu. Karena jangan sampai teman-teman mudik tiba-tiba nanti ada banyak kecelakaan segala macam. Dan mungkin ada pesan dari Buya untuk teman-teman kita. Iya, dalam situasi yang seperti ini kata kuncinya adalah pada bijaksana, ya kan. Jadi kita memang punya cukup kebebasan sebagai individu untuk melakukan apa saja yang kita mau, tapi jangan lupa kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ya Betul. kan? Hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairi. Gitu kan kira-kira. Jadi kita memang bebas untuk tidak pakai masker segala macam, ya kan, sebagai individu. Tapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan lain, yang orang lain yang ingin sehat. Sehat gitu. Kayak gitu. Jangan sampai kita bebas orang lain ketakutan gitu. Iya, kayak gitu. Jadi itulah bijaksana namanya kan. Bijaksana. Jadi kita menghindari kesehatan itu bukan hanya kita sayang pada diri kita, jadi kita menenggang kesehatan orang lain. Nah, itu poinnya. Betul. Itu sebabnya mengapa pandemi ini mengajari kita banyak hal tentang bagaimana kita hidup secara sosial yang normal, yang benar, yang bijaksana dan seterusnya. Karena pandemi ini sifatnya ya pandemik gitu kan. COVID-19 ini dia punya daya tular yang luar biasa. Dia seperti hantu, kita nggak tahu ya kan. Tapi tiba-tiba ada orang jadi korban gara-gara ulah kita sendiri. Betul. Dan banyak udah teman-teman kita yang udah meninggal ya. Iya. Di sekitaran kita. Saya juga dengar tuh 1-2 teman yang meninggal karena alasan ini. Betul, itu dia. Kita emang tidak melihat, dengar kabar dan seterusnya, ya kan. Kita juga nggak enak datangnya Buya, takut juga. Takut. Ya, dia emang ini luar biasa. Kan banyak kasus juga orang yang mati gitu kan, orang meninggal karena kasus COVID ini. Proses penguburannya kan nggak normal kayak seperti kita mengubur orang-orang yang dalam keadaan biasa ya, artinya tidak dalam situasi COVID gitu. Begitu rupa ya. Ditengok juga kita nggak enak gitu pada diri kita, nggak nengok kita merasa kenal dekat dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, saya bikin aja. Kalau boleh nego cukuplah kita Idul Fitri itu 2 kali ini aja dalam situasi COVID. Iya betul. Gak enak banget. Gak enak banget. Masa salaman dari jauh. Dari gitu jauh kan. betul. Kadang-kadang cuma ngadu siku gitu. Betul. Tetangga kita datengin dia ketakutan gitu. Iya, Mau keluar gitu. Betul. Jadi gitulah poinnya adalah COVID ini harus menjadi kesadaran kolektif kita semua orang lintas kelas, baik kaya maupun miskin, karena dia tidak memandang itu semua. Dan kita bebas untuk melakukan apa saja, tapi jangan lupa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Setuju. Oke, itu saya rasa kesimpulannya yang kita pakai hari ini. Saya nggak perlu simpulkan lagi, teman-teman. Sampai ketemu nanti di podcast kita yang lain, termasuk dengan Buya. Karena kenapa kemudian saya sebutin di sini, biar kemudian Buya datang lagi. Jadi teman-teman, bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe channel kita. Insya Allah channel kita akan menghadirkan narsum-narsum yang berkualitas dari berbagai kalangan. Kita akan coba hadirkan, kita akan obrolkan banyak topik gitu, dari yang ringan sampai yang keras, dari yang lembek sampai yang keras. Ya, keras juga gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu ya.